Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Firgiawan, NIM 19020025 dari kelas FSA 19, akan mempresentasikan jawaban UAS saya tentang pencemaran industri. Yang pertama, limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengelolaan. Kemudian nomor 2, beracun. Limbah yang memiliki karakteristik beracun dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti mudah meledak, limbah pada temperatur dan tegangan standar, atau melalui reaksi kimia dan fisika dapat menghasilkan gas yang dapat merusak lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, mudah menyala. Limbah dapat terbakar karena kontak dengan udara nyalanya api, air, ataupun bahan lainnya meski dalam satu suhu tekanan standar. Kemudian reaktif. Dikatakan reaktif jika limbah tersebut tidak stabil di kondisi normal, dapat menyebabkan ledakan, mengeluarkan asap, menghasilkan campuran yang mudah meledak. Kemudian korosif. Bahan yang dapat menyebabkan iritasi atau pengaratan. Yang terakhir, infeksius. Limbah B3 yang berasal dari kegiatan medis yang dapat menimbulkan infeksi. Nomor 3. Limbah B3 dari sumber spesifik. Segala macam limbah berbahaya yang berasal dari kegiatan utama industri. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik sama halnya dengan limbah B3 dari sumber spesifik. Limbah jenis ini juga berasal dari aktivitas industri. Hanya saja limbah jenis ini bukan berasal dari kegiatan utama industri, melainkan dari kegiatan sampingannya, seperti kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pengemasan, pelarutan kerak, dan sejenisnya. Limbah B3 dari B3 yang sudah kadaluarsa, tumpah, dan bekas kemasan B3. Sebagai informasi, limbah B3 juga memiliki masa kadaluarsa sendiri. Limbah yang sudah kadaluarsa ini pun tidak kalah berbahaya. Namun karena memiliki karakter yang berbeda, limbah jenis ini dipisahkan ke dalam kategori sendiri. Nomor 4, yaitu perubahan persetujuan lingkungan, RKL atau RPL. Kemudian formulir UKL, UPL, dan yang terakhir perubahan persetujuan lingkungan hidup. Nomor 5 yaitu bangunan tangki tempat tumpukan limbah, penahan limbah. Kemudian nomor 6 fasilitas pembunuhan aktif kelas 1 sampai 2 atau 3 yaitu sumur injeksi, penempatan kembali di area bekas tambang, dam tiling, fasilitas penimbunan lainnya sesuai IPTEK. Dan jawaban nomor 7, metode pengolahan limbah B3 yaitu metode stabilisasi dan solidifikasi dicampur dengan zat tertentu guna mengurangi kecepatan perpindahan limbah. Kemudian metode interasi. Metode pembakaran yang bertujuan untuk memperkecil volume dan menghancurkan senyawa berbahaya. Kemudian metode bioremediasi dan fitoremediasi. Metode pengolahan limbah B3 secara biologi dalam metode biromediasi diurai atau degradasi dengan mikroorganisme lain. Sedangkan metode fitoremediasi digunakan tumbuhan untuk menyerap dan mengumpulkan senyawa beracun dalam tanah. Jawaban nomor 8 yaitu nomor 1, kategorinya 1, waktu maksimal penyimpanannya adalah 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Kemudian yang kedua, kategorinya itu dari sumber spesifikasi dan tidak spesifik. Waktu maksimal penyimpanannya 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Kemudian yang nomor 3, termasuk ke dalam kategori 3. Waktu maksimal penyimpanannya adalah 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Kemudian nomor 9 yaitu nomor 1 fasilitas bangunan kategori 1, kategori 2 spesial, kategori 3 umum, dan kategori 3 khusus. Nomor 2 tangki kategori 1, kategori
duanya spesial 1, umum 1, khusus 1. Yang ketiga silo, kategori 1, kategorinya spesial, umum, khusus. Yang keempat penumpukan, kategorinya kategori 1 di silang, kedua silang, ketiga silang, dan yang terakhir kategori khusus checklist. Keenam bentuk lainnya, kategori yang 1 checklist, kedua checklist, ketiga checklist, dan keempat checklist. Nomor 10, limbah B3 jumlah dan waktu. Nomor 1 kategori 1 jumlahnya yaitu lebih dari 50 kg per hari, waktunya 180 hari. Yang kedua kategori 2 jumlahnya lebih dari 50 kg per hari, waktunya 360 hari. Yang ketiga kategori 3 jumlahnya lebih dari 50 kg per hari dan waktunya 360 hari. Nomor 11, pengelolaan limbah B3. Penyimpanan pelaporannya di sini disimpan sebelum diolah dan penyimpanannya dilakukan dengan sistem blok. Kemudian pengumpulan pelaporannya tentang karakteristik limbah, fasilitas, laboratorium, dan perlengkapan. Pengangkatan pelaporannya terkait dengan pemberian label, analisa karakteristik limbah. Yang keempat, pemanfaatan pelaporannya terkait daur ulang, perolehan kembali, dan penggunaan kembali limbah. Nomor 12. Bisa dilihat di sini. Yang pertama itu izin pengumpulan, kemudian perizinan perusahaan untuk kegiatan bidang usaha pengelolaan limbah B3. Kemudian ke bawahnya persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu Menteri Nasional, Gubernur Provinsi, dan Bupati atau Wali Kota. Kemudian setelah 3 itu, di bawahnya ada pernyataan tertulis kelengkapan administrasi. Setelah perlengkapan administrasi, kemudian verifikasi. Setelah verifikasi, yaitu ada permohonan ditolak dengan analisa 7 hari kerja, kemudian permohonan perubahan persetujuan teknis, dan yang paling atas itu evaluasi oleh menteri atau gubernur atau wali kota 10 hari kerja. Dan dari verifikasi ke sampingnya yaitu memenuhi persyaratan, dan yang terakhir penertiban persetujuan teknis. Nomor 13. Jawabannya itu keputusan penertiban atau penolakan izin maksimal 45 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap. Nomor 14 yaitu jawabannya izin pengelolaan limbah waktu berlaku B3. Penyimpanan limbah B3 yang pertama 5 tahun. Kemudian nomor 15. Nomor 1, industri otomotif, jenis limbahnya B3 nikel, pemanfaatannya digunakan sebagai pembuat kerangka kendaraan. Nomor 2, industri kertas, jenis limbahnya air raksa, pemanfaatannya mencegah tumbuhnya jamur pada kertas. Nomor 3 yaitu industri pertanian, jenis limbah B3-nya pestisida, pemanfaatannya sebagai pembasmi hama. Yang nomor 4, sumbernya yaitu industri logam, jenis limbah B3-nya karbon monoksida sebagai reduktor pengolahan jenis logam. Nomor 5, industri kecantikan, jenis limbah B3-nya yaitu amonia, pemanfaatannya sebagai bahan dasar pewarna rambut. Kemudian nomor 6, industri cat, jenis limbah B3-nya kadmium, pemanfaatannya digunakan untuk membuat pigmen warna. Yang nomor 7, industri kesehatan, jenis limbah B3-nya formalin, pemanfaatannya sebagai bahan pengawet pada mayat. Nomor 8, industri otomotif, jenis limbah B3-nya asam sulfat, pemanfaatannya sebagai pengisi air aki basah. Yang ke-9, industri semen, jenis limbah B3-nya yaitu fly ash dan bottom, pemanfaatannya sebagai perekat untuk pemasang batu bata. Dan yang terakhir, industri kabel, jenis limbah B3-nya tembaga, pemanfaatannya yaitu sebagai bahan pembuat kabel.
Dan yang terakhir, fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Alat angkut dan fasilitas pengangkut meliputi wadah penutup disesuaikan dengan limbah B3 yang akan diangkut. Yang pertama, wajib menggunakan alat angkut tertutup untuk limbah B3 kategori 1, dan B, dapat menggunakan alat angkut terbuka untuk limbah B3 kategori 2. Informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkut yaitu harus terdapat simbol dan label B3 yang bertujuan agar mengetahui sifat bahaya limbah yang diangkut seperti di bawah ini simbolnya. Label identitasnya agar diketahui jenis limbah yang akan diangkut bisa seperti yang saya tampilkan di bawah ini. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.